Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 7F Manajemen yang beranggotakan saya Olivia Eka Syafitri dengan NIM 20031022219. Saya Bella Fatika Sari dengan NIM 20031022211. Saya Vivian Sunita Nur Cahyani dengan NIM 20031022210. Di sini kami akan mendiskusikan tentang produk atau jasa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara atau BTN, serta sharing pengalaman penggunaan produk atau jasa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Dari kalian sendiri ada yang tahu nggak sih tentang pengertian Bank Muamalat Indonesia itu sendiri? Bank Muamalat adalah bank pertama murni syariah di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992. Untuk jenis bank muamalat itu kalian ada yang tahu nggak sih? Kalau setahu aku ya, jenis jasa bank muamalat itu ada tabungan IB muamalat, tabungan IB muamalat rencana, tabungan IB muamalat haji dan umroh, tabungan muamalat mudharabah corporate IB, giro IB hijrah muamalat yang terdiri dari personal dan perusahaan. Aku menambahkan ya, untuk selanjutnya itu ada deposito IB hijrah muamalat atau personal dan perusahaan. Terus selanjutnya ada KPR IB muamalat. Terus selanjutnya pembiayaan IB muamalat modal kerja. Terus ada pembiayaan IB muamalat multiguna. Terus yang terakhir ada remittance IB muamalat. Alasan memilih bank muamalat menurut kalian sendiri itu apa sih? Kalau menurut aku, karena bank ini merupakan bank pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kalau menurut aku, Bank Muamalat Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang mencakup pembiayaan, tabungan, investasi, dan layanan perbankan digital. Terus ada Bank Muamalat Indonesia itu memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan akses bagi nasabah untuk melakukan transaksi dan mendapatkan layanan perbankan. Kalau menurut aku sendiri, karena Bank Muamalat Indonesia itu telah beroperasi selama bertahun-tahun, jadi punya reputasi yang baik di negara Indonesia ini sendiri. Terus Bank Muamalat Indonesia ini sendiri memiliki biaya administrasi yang murah atau ringan. Kalau menurut kalian sendiri, kelebihan dari Bank Muamalat Indonesia itu apa sih dibandingkan bank-bank yang lain? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu dari segi prinsip syariah. Bank muamalat itu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga dan aktivitas yang dianggap tidak etis dalam Islam. Terus yang kedua dari segi produk dan layanan. Bank muamalat menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan kartu kredit. Kemudian dari segi jaringan luas, Bank Muamalat memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan di berbagai daerah. Tapi ada satu lagi, yaitu dari segi teknologi dan juga inovasi. Itu kan Bank Muamalat terus mengembangkan teknologi dan inovasi dalam layanan perbankan seperti internet banking, mobile banking, dan layanan perbankan digital lainnya. Kekurangan Bank Muamalat Indonesia itu kan yang pertama ada jaringan cabang yang terbatas. Nah itu kan maksudnya Bank Muamalat Indonesia mungkin memiliki jaringan cabang yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank-bank besar yang lainnya. Nah itu kalau menurut kalian kekurangan yang lainnya itu apa sih? Kalau setahu aku ya, dari segi teknologi yang kurang canggih. Nah itu maksudnya Bank Muamalat Indonesia mungkin belum sepenuhnya mengadopsi teknologi terkini dalam layanan perbankan mereka. Kalau menurut aku juga sih dari segi kurangnya variasi produk dan juga layanan. Karena Bank Muamalat Indonesia mungkin memiliki kurangnya variasi produk dan layanan dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Untuk kritik Bank Muamalat sendiri, menurut aku yang pertama keterbatasan produk, yaitu beberapa kritikus berpendapat bahwa bank-bank syariah termasuk Bank Muamalat memiliki keterbatasan dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan. Kalau menurut kalian kritik untuk Bank Muamalat itu apa? Kalau menurut aku dari segi biaya yang lebih tinggi, beberapa orang kan berpendapat bahwa biaya yang terkait dengan produk dan layanan dari bank syariah seperti pembiayaan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang lain.
Kalau menurut aku itu dari keterbatasan inovasi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa bank-bank syariah mungkin memiliki keterbatasan dalam hal inovasi dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, saran dari kelompok kami untuk Bank Muamalat Indonesia yaitu cara pemasaran bank muamalat hanya sebatas di kalangan umat Islam. Untuk itu, seharusnya bank muamalat juga masuk ke lingkungan baru. Artinya, bila ingin memperluas pasar, maka perbankan muamalat harus mulai mengerjakan pasar floating. Yang ini adalah segmen yang mengharapkan layanan yang unggul dengan produk yang kompetitif. Kalau menurut kalian, pengertian dan jenis dari Bank BTN itu apa sih? Kalau menurut aku ya, Bank BTN atau Bank Tabungan Negara itu adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan kredit kepemilikan rumah. Kemudian dari jenis-jenisnya sendiri, yang pertama itu ada tabungan BTN pensiunan, tabungan BTN siap, tabungan BTN payroll, tabungan itu, dan tabungan BTN juara. Kalau menurut kamu? Aku menambahkan sama jenis jasanya Bank BTN itu sendiri juga ada tabungan BTN Junior, tabungan BTN Cermat, tabungan BTN Cermat Ponsel, tabungan BTN Batara, sama tabungan BTN Perumahan. Kalau alasan aku sendiri memilih Bank BTN itu karena Bank BTN merupakan bank yang memiliki peran penting dalam program kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi di Indonesia. Hal ini membuat Bank BTN menjadi pilihan bagi individu atau keluarga yang membutuhkan pembiayaan rumah dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Kalau menurut kalian sendiri, apa sih alasan kalian memilih Bank BTN? Kalau dari aku, Bank BTN itu menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang terkait dengan perumahan seperti KPR, kredit multiguna, dan tabungan perumahan sehingga dapat menarik bagi mereka yang memiliki kebutuhan perumahan khusus. Kalau dari aku, alasan aku memilih Bank BTN yaitu Bank BTN memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi perumahan yang tinggi, sehingga dapat memudahkan akses bagi nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan terkait perumahan. Kemudian Bank BTN telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki reputasi yang baik di industri perbankan, terutama dalam hal pembiayaan perumahan. Setiap bank itu kan mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri ya. Kalau menurut aku, kelebihan Bank BTN itu ada yang pertama, pelopor KPR di Indonesia. Secara resmi, Bank BTN telah diberikan tugas untuk memberikan pelayanan KPR oleh pemerintah. Jumlah debitur yang semakin hari semakin meningkat, cukup membantu pertumbuhan angka DPK. Kalau menurut kalian, apa sih kelebihan Bank BTN itu? Kalau menurut aku ya, kelebihan dari Bank BTN itu sendiri jaringannya udah luas. Selain kantor cabang, Bank BTN juga menyediakan layanan lain yang dapat menjangkau seluruh nasabahnya di Indonesia. Juga dia udah punya citra perusahaan yang dikenal baik. Bank BTN secara resmi telah berkontribusi dengan sistem perbankan sejak 46 tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk-produk perbankan konvensional yang semakin inovatif. Contohnya seperti produk KPR ini. Kalau menurut aku, itu tersedianya layanan secara online. Itu nasabah sudah tidak perlu repot pergi ke kantor cabang Bank BTN karena perbankan tersebut sudah bisa dilakukan dengan mudah secara online. Terus ada sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas ini sudah cukup kuat untuk memberikan yang terbaik bagi nasabahnya. Selanjutnya, untuk kekurangan Bank BTN sendiri itu menurut aku, yang pertama, kurangnya iklan terhadap produk tabungan BTN Prima. Harus diakui bahwa Bank BTN tidak terus-menerus memakai media promosi iklan dalam mempromosikan produk-produknya. Kalau menurut kalian, kekurangan Bank BTN itu apa aja? Kalau menurut aku, itu pelayanan yang kurang konsisten. Meskipun Bank BTN telah menerapkan service excellent pada setiap karyawannya, namun tetap saja terdapat karyawan yang masih kurang disiplin. Terus selanjutnya ada setoran awal tabungan yang relatif tinggi. Biaya setoran awal untuk tabungan BTN Prima relatif tinggi untuk produk investasi dibanding dengan bank lainnya.
Kalau menurut aku, kekurangan dari Bank BTN itu sendiri yaitu lokasi kantor yang kurang strategis, sehingga nasabah terkadang seringkali kesulitan untuk menjangkau kantor layanan Bank BTN tersebut. Kalau menurut aku, kritik dari Bank BTN itu kan ada pelayanan pelanggan. Nah, beberapa kritik yang mungkin digunakan terkait dengan pelayanan BTN, pelanggan mungkin mengharapkan pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan ramah. Terus kalau menurut kalian, kritik untuk Bank BTN itu sendiri apa sih? Kalau menurut aku, kritik untuk Bank BTN itu sendiri dari segi teknologi dan juga inovasi. Mungkin kritik yang diajukan adalah terkait dengan kemajuan teknologi dan juga inovasi di Bank BTN. Pelanggan mungkin mengharapkan pengembangan layanan perbankan digital yang lebih canggih dan mudah digunakan. Kalau menurut aku, kritik untuk Bank BTN yaitu dari segi produk dan layanan. Kritik yang mungkin diajukan terkait dengan keberagaman produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank BTN, pelanggan mungkin mengharapkan lebih banyak lagi pilihan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada lagi dari segi transparansi dan keamanan. Kritik yang diajukan adalah terkait dengan transparansi dan keamanan dalam operasional Bank BTN. Pelanggan mungkin mengharapkan informasi yang lebih jelas tentang biaya, suku bunga, dan kebijakan bank. Saran untuk Bank BTN sendiri yaitu untuk meningkatkan pelatihan staf dalam hal komunikasi dan penyelesaian masalah ke pelanggan. Lalu terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk terus mengembangkan dan memperluas portofolio produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam semua aspek operasional bank. Kalau pengalaman aku terkait Bank BTN itu sendiri, aku pernah membuka rekening di Bank BTN itu sendiri ya. Ketika aku udah sampai di kantor Bank BTN itu, udah lumayan rame sih. Dan aku ditanya sama satpamnya, mau ngapain di sini? Mau buka rekening, Pak. Terus aku disuruh ngisi formulir sebanyak 3 lembar. Nah, ya itu cukup lumayan ribet juga sih karena kita suruh ngisi 3 formulir. Tapi alhamdulillah satpam di situ cukup ngerti, jadi sedikit banyak membantu buat aku. Nah, ketika aku udah selesai ngisi formulirnya, aku ngantri buat ketemu sama customer service-nya. Nah, ketika aku udah agak lama menunggu, aku dipanggil sama customer service-nya. Nah, Mbak customer service-nya ini menyambutku dengan senyum ramah dan juga sudah kayak siap gitu loh mau melayani nasabahnya dengan baik. Nah, Mbak customer service-nya ini menjelaskan tentang rekening tabungan di Bank BTN ini dengan sangat jelas, bahkan kita itu sebagai nasabah yang baru, sebagai nasabah Bank BTN itu bisa sangat paham gitu loh tentang kalau menabung di Bank BTN itu. Nah, ketika udah selesai di customer service-nya, aku ngantri buat di teller untuk ngisi saldo awalku yaitu cuma 50.000. Dengan 50.000 itu kita bisa nabung di Bank BTN. Prosesnya sih nggak lama ya, cuma 5-10 menit. Terus setelah udah selesai, akhirnya buku tabungan udah jadi dan mobile banking BTN itu aku juga diarahkan membuat, dan mbak-mbak sama mas-mas karyawannya itu sangat ramah ketika menjelaskan gimana-gimananya tentang mobile banking Bank BTN itu. Kalau menurut pengalamanku sendiri itu dari Bank Muamalat. Kemarin tuh saya tertarik membuat rekening di Bank Muamalat karena kakak saya bilang Bank Muamalat itu adalah bank syariah pertama di Indonesia, dan selain itu katanya tabungannya itu bisa diambil semua hingga saldonya 0 rupiah. Terus kemudian saya berkunjung ke Bank Muamalat di salah satu di Ponorogo. Terus Mbak CS-nya itu menawarkan tabungan Muamalat IB dan tabungan Muamalat Prima IB. Terus dari penjelasan Mbak CS-nya itu
aku tidak menemukan jenis tabungan yang kakak saya itu punya. Terus kemudian saya itu memutuskan memilih menabung muamalat IB dengan angka mudah untuk setoran awal 100.000, dan saat itu biaya administrasinya cuma 7.500 per bulan. Terus sebulan kemudian pas ke ATM Bank Muamalat itu aku mendapatkan pengumuman kalau biaya administrasinya itu naik menjadi 10.000 per bulan. Terus dan kartu yang saya dapatkan itu kartu reguler yang bisa digunakan di jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama, dan Max atau dari Malaysia, serta transaksi pembayaran belanja di jaringan Prima Debit. Terus salah satu aku memilih menabung di Bank Muamalat itu kan juga ada fasilitasnya, yaitu e-banking yang berupa muamalat mobile dan internet banking. Pengalaman pribadi aku menabung di BTN itu gini ya, sewaktu aku SD tahun 2014 ada sales itu menawarkan untuk buka rekening di Bank BTN. Nah, ibu aku itu tertarik dan akhirnya itu membuka rekening buat aku, kan itu bisa buat belajar menabung ya. Nah, akhirnya aku menabung sampai sekitar sampai SMA. Nah, SMA itu sama ibu aku uang tabungannya mau diambil. Nah, ternyata tuh saldonya berkurang. Ternyata sekarang itu kalau menabung di Bank BTN itu ada potongannya. Tapi anehnya potongannya itu dipotong secara sepihak. Jadi ibu aku nggak dikasih tahu kalau ada potongan di Bank BTN. Sekian diskusi dari kelompok 8 tentang produk atau jasa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara atau BTN, serta sharing pengalaman penggunaan produk atau jasa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.